Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atika Awalia, Ahmad Abiza Azaki, Yulida Mayasa Putri, dan saya sendiri Hini Maulida. Kami akan menjelaskan tentang metode diklat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang on the job training atau OJT. Nah, jadi OJT ini sering kita sebut yaitu magang. Yang ini merupakan alternatif transfer knowledge dalam meningkatkan kualitas pegawai dalam suatu organisasi. Nah, dalam OJT ini akan diajarkan kemampuan atau skill, pengetahuan atau knowledge dan kompetensi yang mana ini sangat dibutuhkan pegawai untuk suatu pekerjaan langsung dari lapangan kerja. Salah satu OJT yang dilakukan oleh Kementerian PUPR adalah OJT peningkatan kompetensi pengawasan pekerjaan jalan di Manado. Nah, jadi OJT ini diselenggarakan oleh Pusdiklat Jalan, Perumahan, Permukiman, dan Pengembangan Inspektur Wilayah Badan Pengembangan SDM Kementerian PUPR. Nah, yang mana dimonitor oleh Widya Suara, Course Director, pengamat substansi, pengamat pembelajaran, dan perwakilan Balai Jalan Wilayah Manado. Nah, jadi OJT ini diterapkan kepada peserta yang pada dasarnya mereka ini memiliki pengetahuan mengenai kompetensi yang akan dicapai, yang mana akan tetapi mereka ini memerlukan pengetahuan yang mereka miliki untuk diterapkan di dalam keadaan kerja yang sesungguhnya, yaitu di lapangan kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instruction training. Nah, jadi job instruction training adalah sebuah pelatihan khusus yang dilakukan oleh perusahaan untuk para karyawannya, yang mana bertujuan untuk mengembangkan dan mempertahankan stabilitas dasar proses kerja dalam perusahaan. Nah, yang mana hal ini perlu dilakukan yang mana agar bertujuan perusahaan ini tetap tercapai dan setiap karyawan itu memiliki bekal kemampuan yang sama untuk bekerja dalam bidangnya masing-masing. Selanjutnya yaitu ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pemberian job instruction training di perusahaan. Nah, yang pertama itu adalah get ready to instruct. Get ready, siap. Berarti perusahaan itu harus siap dahulu untuk memberikan pelatihan kepada para karyawannya. Flow, sampai dengan apa saja yang harus dipersiapkan, harus dipikirkan dengan sebaik mungkin. Yang mana itu get ready, harus siap. Yang kedua yaitu prepare the learner. Nah, jadi perusahaan sebelumnya itu tentunya harus sudah mempunyai list karyawan yang akan diberikan pelatihan job instruction training. Nah, jadi biasanya para karyawan barulah yang ikut dalam JIT, job instruction training ini, yang mana bertujuan mempelajari tentang pekerjaan yang akan mereka jalani nantinya. Nah, jadi di sisi lain perusahaan itu tentunya juga harus mempersiapkan instruct atau orang yang akan memberikan pelatihan tersebut kepada karyawan, yang mana kedua-duanya itu harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin oleh perusahaan, orang yang memberikan pelatihan dan karyawan yang mana yang mengikuti job instruction training ini. Yang ketiga yaitu present the learning. Nah, jadi present the learning ini adalah proses pemberian pelatihan, yaitu selanjutnya akan dilakukan oleh perusahaan tersebut, sama seperti 2 step yang sebelumnya tadi. Step yang ketiga ini tentunya juga harus dipersiapkan dengan serius, dengan penuh perhitungan. Nah, mengapa begitu? Karena pelatihan yang diberikan ini nantinya
akan mempengaruhi pekerjaan karyawan pada nantinya di perusahaan. Nah, jadi ini sangat berpengaruh akan hasil kerja atau output yang dihasilkan. Yang keempat, try out learner performance. Nah, jadi hal yang dilakukan adalah mempraktekkan apa yang telah dipelajari dalam job instruction training. Nah, jadi hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah training yang telah dilakukan itu telah menghasilkan hasil yang sesuai atau belum. Jadi kekurangan-kekurangan yang nantinya terlihat dalam kegiatan ini akan diperbaiki di job instruction selanjutnya di tahun depan atau mungkin di acara selanjutnya. Ibaratkan seperti evaluasi, kita mencari kekurangan yang ada di acara tersebut. Selanjutnya yaitu yang kelima adalah follow up. Jadi setelah diterapkan, perusahaan itu juga perlu melakukan follow up kepada karyawannya atas hasil kerja yang telah mereka lakukan. Nah, jadi hal ini bisa dijadikan acuan perusahaan dalam melakukan evaluasi kerja serta perbaikan untuk kedepannya. Jadi harapannya jika nantinya perusahaan melakukan kegiatan job instruction training lagi, materi yang diberikan itu bisa semakin baik, semakin menarik. Jadi karyawan itu bisa karyawan yang dihasilkan pun bisa semakin sesuai dengan visi dari perusahaannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengajaran di ruang kelas. Dalam proses pembelajaran di kelas, sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik, yang mana ruang kelas adalah tempat yang baik untuk siswa-siswi belajar, yang mana di sana guru bisa mencek atau biasanya guru itu mengelilingi siswi-siswinya, yang mana itu bisa berjalannya juga pembelajaran yang efektif dan efisien segala aspek. Nah, dengan kondisi yang baik diterapkan, proses belajar mengajar ini akan berlangsung baik pula. Nah, jadi bagi seorang guru sangat berperan penting untuk memiliki kemampuan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik dan untuk mencapai tingkat optimal kegiatan belajar, kemampuan mengelola kelas. Nah, ini adalah salah satu yang merupakan faktor yang harus dikuasai oleh seorang guru. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abiza Azaki, NIM 190101050344. Di sini saya akan membawakan materi tentang metode belajar campuran, sistem manajemen pembelajaran, dan metode dalam membangun kelompok. Yang pertama ada metode belajar campuran. Metode belajar campuran ini biasa dikenal sebagai blended learning. Adalah program pendidikan formal yang memungkinkan siswa belajar paling tidak sebagian melalui konten dan petunjuk yang disampaikan secara daring dengan kendali mandiri terhadap waktu, tempat, urutan maupun kecepatan belajar. Metode blended learning ini sangat memudahkan untuk mahasiswa yang tidak memiliki waktu untuk belajar di ruang kelas tanpa mengganggu jadwal kerja ataupun jadwal acara apapun itu. Blended learning ini terdapat learning management system atau bisa disebut LMS untuk memudahkan mahasiswa mengakses materi baik berbentuk audio, video, dan teks. Mahasiswa juga bisa memilih dengan metode apa dia ingin belajar, entah itu video,
audio, ataupun teks, sehingga lebih efektif dalam penyerapan materi. Dan materi ini juga bisa diulang-ulang sesuai kebutuhan mahasiswa. Yang kedua ada sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran ini biasa dikenal sebagai Learning Management System atau LMS. LMS adalah suatu perangkat lunak atau software yang untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online yang terhubung ke internet. E-learning dan materi-materi pelatihan dan semua itu dilakukan secara online. LMS sering pula diistilahkan dengan CMS atau Course Management System. LMS adalah sebuah konsep yang relatif baru yang sering dikaitkan dengan konsep lain seperti e-learning, digital learning, virtual learning, dan distance learning. Semua ini mewakili konsep modern atas kemajuan dalam proses pendidikan yang dalam banyak kasus melibatkan pemanfaatan TIK dan teknologi yang digunakan. LMS didefinisikan sebagai suatu sistem online yang memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi dan berkolaborasi secara online. LMS juga dianggap sebagai aplikasi perangkat lunak yang menggunakan internet sebagai sarana untuk mendukung pendidikan dan proses pembelajaran. LMS dapat dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan serta perusahaan dengan fokus utama pada pengelolaan proses pendidikan, bukan sekedar memberikan kursus dan materi pelatihan elektronik saja. LMS juga sinonim dari e-learning serta konsep pembelajaran virtual di mana tujuan utamanya adalah untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas melalui alat sistematis dan teknologi. Oke, materi terakhir ada metode membangun kelompok. Yang pertama ada mempunyai visi dan misi yang sama. Yang kedua membangun rasa percaya. Yang ketiga jalinan komunikasi yang lancar. Yang keempat adakan kegiatan bersama secara rutin. Yang kelima pahami peran dan tanggung jawab. Yang keenam meningkatkan kompetensi tim. Yang ketujuh, menghormati dan menghargai. Dan yang terakhir, yang kedelapan adalah melakukan evaluasi. Terima kasih, itu saja dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yulida Maya Saputri, NIM 190101050229. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelatihan tim. Pelatihan tim adalah berkolaborasi, bekerja sama, berkomunikasi, berkoordinasi, dan bertindak bersama-sama untuk mencapai tujuan secara bersama-sama. Setiap orang di dalam tim memiliki maksud untuk bersama-sama memenuhi target atau tujuan. Intinya, diperlukan perilaku dan karakter kerja yang selalu bersama-sama untuk menyelesaikan semua tanggung jawab dan pekerjaan. Niat seorang anggota tim haruslah melakukan dan menyelesaikan pekerjaan secara bersama-sama dengan anggota tim yang lainnya. Ada keharusan untuk selalu bersama-sama dan harus mampu menundukkan niat yang ingin menyelesaikan pekerjaan secara seseorang diri tanpa bantuan yang lain. Kerja tim memiliki waktu dan tempat untuk secara bersama-sama mengelola sumber daya dengan efektif. Dalam hal ini, setiap anggota tim wajib berkomunikasi dan memprioritaskan apa yang harus segera dilakukan.
tanpa menciptakan benih konflik, termaksud selalu memiliki niat untuk melakukan apapun dengan kerjasama serta menyiapkan perilaku dan karakter diri yang sesuai dengan misi dan visi tim. Memahami kepribadian dan kebiasaan rekan satu tim. Bila Anda tidak memahami gaya komunikasi, karakter, kepribadian, dan pola pikir dari anggota tim, maka hal ini berpotensi menguatkan konflik dan menciptakan kerumitan di dalam interaksi kerja tim. Mengetahui rekan atau tim dengan baik adalah modal yang sangat penting untuk menciptakan kerja sama yang hebat dan unggul. Tujuan pelatihan ini bertujuan untuk membantu peserta dalam: yang pertama, menguatkan integritas, akuntabilitas, dan mendorong soliditas di dalam kerjasama tim. Yang kedua, meningkatkan kerjasama, kolaborasi, koordinasi, komunikasi, pemecahan masalah, kepercayaan, dan keterampilan emosional. Yang ketiga, menghindari konfrontasi dan fokus pada pencapaian kerja. Yang keempat, saling menghargai, mengelola kebersamaan, membuat keputusan, saling melengkapi kelebihan, dan mengendalikan diri masing-masing. Metode demokrasi dan contohnya. Suatu demokrasi menunjukkan dan merencanakan bagaimana suatu pekerjaan atau bagaimana sesuatu itu dikerjakan. Metode ini melibatkan penguraian dan meragakan sesuatu melalui contoh-contoh. Metode ini sangat mudah bagi manajer dalam mengajarkan pegawai baru mengenai aktivitas nyata melalui suatu tahap perencanaan dari bagaimana dan apa sebab pegawai mengerjakan pekerjaan yang ia kerjakan. Metode ini sangat efektif karena lebih mudah menunjukkan kepada peserta cara mengerjakan suatu tugas karena dikombinasikan dengan alat bantu seperti gambar-gambar, teks materi, ceramah, dan diskusi. Selanjutnya, metode magang atau apprenticeship training. Magang adalah suatu pembekalan pegawai baru dengan cara belajar langsung dengan senior dan diawasi oleh para pakar atau ahlinya untuk mendapatkan skill yang sama dengan masternya dibutuhkan waktu yang relatif cukup lama. Itu saja penjelasan dari saya. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Atika Awaliyah, NIM 190110505011. Saya di sini ingin membawakan materi tentang yang pertama, metode simulasi, yang kedua, pemodelan perilaku, dan yang ketiga, metode vestibule. Yang pertama, metode simulasi. Metode simulasi menurut Pusat Bahasa Depdiknas tahun 2005, simulasi adalah salah satu metode pelatihan yang memperagakan sesuatu dalam bentuk tiruan atau imakan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Kemudian simulasi juga berarti penggambaran atau sistem atau proses dengan peragaan memakai model statistik atau pemeran. Nah, langkah-langkah sebagai seorang guru untuk menerapkan metode simulasi, yang pertama yaitu mempersiapkan simulasi tersebut. Mempersiapkan simulasi baik itu dari apa-apa yang harus dibahas dalam kita mengikuti proses metode simulasi, temanya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, pelaksanaan simulasi. Yang ketiga yaitu penutup. Selain itu, di metode simulasi kita juga belajar tentang tujuan metode simulasi tersebut diterapkan. Yang pertama, tujuannya untuk melatih keterampilan. Yang kedua, yaitu untuk memperoleh pemahaman. Nah, yang ketiga, melatih memecahkan masalah. Melatih siswa untuk memecahkan masalah, entah masalah yang ada di sekolah ataupun masalah yang ada di rumah. Kemudian yang keempat, meningkatkan keaktifan belajar. Dan yang kelima, memberikan motivasi belajar kepada siswa. Dan yang keenam, melatih siswa untuk mengadakan kerja sama. Lanjut ke pemodelan perilaku. Pemodelan perilaku atau bahasa Inggrisnya
lebih dikenal dengan behavior modeling adalah metode pelatihan dan pengembangan yang memungkinkan seseorang untuk belajar dengan dengan meniru seseorang atau mereplikasi perilaku seseorang. Pemodelan perilaku telah digunakan untuk melatih biasanya para supervisor dalam mengembangkan tugas atau menjalankan kinerjanya. Biasanya supervisor itu menggunakannya sebagai perbaikan kinerja yang buruk, kemudian mendelegasikan pekerjaan, kemudian biasanya juga pemodelan perilaku ini bersifat untuk menangani keluhan-keluhan yang diskriminasi. Makanya pemodelan perilaku ini sangat penting untuk diterapkan baik itu dalam lembaga ataupun dalam kelas, supaya tidak ada perbedaan dalam menyikapi suatu hal. Kemudian lanjut lagi di materi yang ketiga. Lanjut ke metode vestibule. Metode vestibule biasanya merupakan metode pelatihan yang sangat cocok bagi banyak peserta atau para pegawai yang baru-baru yang akan dilatih dengan jenis pekerjaan yang sama dan dalam waktu yang sama juga. Biasanya pelaksanaan metode jenis ini dilakukan dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan dengan pengawasan instruktur, misalnya pelatihan pekerjaan, pengetikan clerk, operator mesin produksi, dan lain-lain. Kalau di sekolah biasanya metode jenis ini digunakan untuk melatih guru-guru yang baru saja menetap pada sekolah tersebut, atau bisa juga seperti kita pada saat semester 5 melakukan PPL. Nah, itu kan kita melakukan PPL untuk dilatih mental dan fisik kita. Selain itu, dilatih juga kemampuan kita sampai mana kita sudah memahami tentang apa atau lebih dalam lagi tentang jurusan kita. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari kelompok 5. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.